Pelatihan penulisan buku berbasis teknologi kecerdasan buatan digelar di Masjid Al-Kalam, Semarang, Ahad 15 Juni 2025. Acara ini berlangsung dari pukul 9 hingga 15 dan diikuti oleh para pendidik, mahasiswa, serta pegiat literasi dari berbagai daerah. Kegiatan pelatihan ini mengusung topik penulisan buku dengan bantuan tools AI seperti Notebook LM dan Gemini sebagai upaya menjawab tantangan era digital dalam dunia kepenulisan. Para peserta dibekali keterampilan mengembangkan ide, menyusun struktur buku, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas karya tulis mereka. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kasmui dari Universitas Negeri Semarang yang memberikan materi teknis penulisan berbasis AI, serta Al-Halim, Ketua Yayasan Al-Kalam Rispat Kota Semarang yang menyampaikan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari jihad intelektual di masa kini. Ya, pesertanya ini dari Jamaah Masjid Al-Kalam dan mahasiswa yang dari UNES, dan mereka ini memang bertujuan untuk membuat buku dengan dasar referensi yang sudah valid mereka miliki sendiri, maka mereka bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan buku yang diperlukan. Sehingga tentu dalam hal ini bukan merupakan plagiasi karena ada referensi yang valid, referensi yang jelas, juga nanti semuanya dimasukkan sebagai satu bentuk sitasi, ya, bukan merupakan plagiasi. Desain dari mahasiswa, desain dari peserta itu sendiri yang akan mereka buat dengan bantuan notebook LM, sehingga mereka bisa mendalami materinya, dan sekaligus nanti dengan bantuan gemini.google.com maka mereka bisa menyusun buku yang representatif sesuai dengan referensi yang mereka miliki, sehingga komprehensif. Buku-buku yang dibuat, yang dijadikan satu buku baru itu adalah materi dari berbagai buku yang merupakan kumpulan, ya, dari berbagai buku yang ada. Dan tentu ini bukan merupakan bentuk plagiasi karena memang hasil karya dari masing-masing peserta, merupakan desain. Mungkin kalau kita melihat daripada daftar isi atau silabus dan sebagainya, itu adalah hasil dari kreasi masing-masing peserta. Kemudian dibantu penulisannya menggunakan gemini.google.com, yang tentu di sana ada daftar referensi yang valid dan kredibel. Tentu itu menjadi hak ciptanya masing-masing peserta, karena memang itu hasil kreasi mereka sendiri, produk mereka sendiri, itu hasil pemikiran mereka sendiri. Karena mereka pertama misalnya untuk membuat buku, mereka akan membuat daftar isi dulu, kira-kira materinya apa saja yang akan dimasukkan di dalam buku itu tidak bisa diberikan kepada AI, karena peserta atau orang yang akan membuat buku itu mendesain sendiri, kira-kira bukunya isinya apa saja berdasarkan daftar referensi yang dia miliki. Kemudian dibantu oleh gemini.google.com supaya menjadi satu buku, dan semuanya nanti pada akhirnya akan direvisi, akan dievaluasi, akan diperbaiki oleh pembuat buku itu sendiri, sehingga tidak 100% oleh AI, karena AI bisa jadi ada kekurangan, ada kelemahan dan sebagainya, maka akan dikoreksi oleh pembuatnya sendiri. Masjid Al-Kalam dipilih menjadi lokasi kegiatan karena perannya sebagai pusat dakwah berbasis teknologi dan literasi. Pelatihan ini juga menjadi langkah awal pengembangan komunitas literasi digital berbasis masjid, sekaligus bentuk nyata kontribusi yayasan terhadap dunia pendidikan dan pengetahuan. Hari ini kita dari Yayasan Al-Kalam Rispat yang menaungi Masjid Al-Kalam hari ini menandatangani MOU antara Yayasan Al-Kalam Rispat dengan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang. Intinya bahwa MOU ini melaksanakan kegiatan diantaranya pendidikan di bidang pelatihan pembuatan buku, pelatihan manajemen dan lain sebagainya. Kami Yayasan Al-Kalam Rispat terbuka dengan universitas manapun, fakultas apapun, yang penting dapat memberikan manfaat terhadap kegiatan umat di sekitar maupun pengguna dari masjid ini. Jadi kami dari Takmir, kebetulan saya ketua Takmir Masjid Al-Kalam,
didampingi beliau Pak Dr. Wagiran, dan sebelah kiri saya Pak Profesor Hartono, bidang dakwah. Harapannya ke depan bahwa masjid ini lebih dikenal oleh masyarakat, yang pertama. Yang kedua, masjid ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap masyarakat sekitar maupun pengguna yang lainnya. Yang ketiga, bahwa kita membangun masjid ini dengan harapan melayani seluruh umat Islam manapun, tidak terbatas pada golongan NU maupun Muhammadiyah. Golongan apapun boleh masuk ke dalam masjid ini dan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan ibadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kita yayasan mencoba untuk memberikan fasilitas agar semua yang beribadah di sini bisa dengan khusyuk dan ikhlas menjalankan ibadahnya. Dengan pelatihan ini diharapkan lahir lebih banyak penulis yang mampu memanfaatkan AI untuk menghasilkan buku-buku berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas.